S30 Kebahagiaan Revan. Sahila benar-benar diperlakukan seperti tuan putri kali ini, bagaimana tidak, setelah dirinya keluar dari kamar mandi, Sahila sudah disuguhkan berbagai menu makanan yang dipesan oleh Revan. Sahila berjalan pelan menuju laki-laki sombong yang kini menjadi suaminya itu, tanpa pikir panjang ucapan terima kasih langsung diluncurkan untuk Revan. Kenapa harus berterima kasih? Ini tugasku, pokoknya aku janji, akan membuatmu selalu merasa nyaman saat di dekatku, ucap Revan sambil menenggelamkan kepalanya di perut Sahila, karena saat ini Sahila berdiri di depannya, sedangkan Revan sedang duduk di ranjang. Revan langsung menggandeng tangan kecil Sahila, menuju meja yang kini dipenuhi makanan. Sahila melihat satu persatu makanan yang tersaji, namun tak ada satu pun yang disuka. Bagaimana tidak, makanan itu semua serba mentah. Menurut Revan itu sangat cocok untuk udara yang dingin, tapi menurut Sahila itu belum dimasak dan gak layak dimakan, dan baunya pasti amis. Kenapa makanannya seperti ini? Ini kan bukan seleraku, tapi kalau aku bilang sama Mas Revan gak enak, batin Sahila. Kamu kenapa? Apa kamu gak suka dengan makanannya? Kalau gak suka biar aku ganti, dan kamu pilih sendiri. Karena Revan bertanya, akhirnya Sahila mengangguk dan berkata jujur. Maaf, aku nggak pernah makan seperti ini, lagian ini kan mentah, ucapnya polos sambil menekan-nekan sashimi dengan sendok. Revan mengangkat kedua alisnya, lalu melihat lagi makanan yang ada di meja, ternyata benar, itu makanan Jepang, dan mungkin Sahila hanya orang kampung tak pernah memakannya. Revan langsung berdiri, dan menghampiri Sahila yang berada di kursi depannya. Baiklah, aku akan memesan makanan kesukaanmu, sekarang kamu catat makanan apa saja yang ingin kamu makan hari ini. Ucapnya sambil mencari buku catatan. Tapi kamu nggak marah kan? Sahila dengan ragu takut Revan memarahinya. Sayang, aku nggak marah, malah aku minta maaf karena tidak tahu makanan kesukaanmu, tadinya aku pikir kamu suka dengan semua ini. Tapi kalau memang nggak suka aku akan pesankan yang lain. Akhirnya Revan memanggil pelayan hotel dan memesan makanan yang dipesan Sahila. Makanan yang dipesan Sahila memang sederhana, tapi Sahila begitu menikmatinya membuat Revan heran. Sayang, apa kamu suka makanannya? Ucap Revan di sela-sela makannya. Sahila hanya mengangguk, karena mulutnya penuh. Sangat aneh, tapi nggak apa-apa deh yang penting dia menyukainya. Nanti kalau di rumah, aku akan pastikan ada makanan itu setiap hari, batin Revan. Setelah sarapan selesai, Sahila dan Revan berjalan menuju ranjangnya. Mata Sahila terbelalak melihat ada noda merah di atas spray putihnya. Mas, apa kamu terluka? Ini apa? Sambil melihat lekat noda darahnya. Revan tertawa sangat keras melihat reaksi Sahila yang begitu lugu. Teruslah tertawa, kamu bisa membedakan nggak sih? Aku serius, mana yang terluka, sambil memutari badan besar Revan. Revan meraih tangan Sahila dan meletakkan di dada bidangnya. Di dalam sini yang terluka, meski aku yang berkali-kali menyakitimu, tapi nyatanya sekarang aku yang terluka, aku sangat menyesal, andai saja waktu bisa diputar, aku tidak akan mengucapkan kata-kata kasarku itu padamu, apa kamu sudah memaafkanku? Sahila mengangguk. Kamu sendiri yang tidak mau aku mengingat masa lalu, tapi kenapa sekarang malah kamu yang mengingatnya? Kamu lihat itu, sambil menunjuk noda darah. Sahila mengangguk. Itulah yang membuatku menangis semalam, dan aku janji tidak akan menyakitimu lagi, dan ingat ini baik-baik, kalau sampai aku melakukannya kamu boleh mengutukku semaumu, dan itu bukan lukaku, tapi lukamu yang aku renggut semalam. Apa? Sampai berdarah? Kenapa aku nggak tahu? Sambil garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Revan tersenyum dan melihat wajah Sahila yang penuh kebingungan. Apa sekarang masih sakit? Apa perlu aku belikan obat? Sahila menggeleng. Revan langsung menarik semua spray dan selimut dan memanggil pelayan untuk menggantinya. Hari ini kamu pingin kemana? Tanya Revan yang kini santai dengan duduknya. Kalau kita di kamar gimana? Aku lagi nggak pingin kemana-mana. Mas, aku kangen sama Cindy, kalau kita pulang nanti, aku langsung mau kuliah,
kelamaan bolos nggak enak, ucapnya sambil merengek dan memainkan kancing baju Revan. Revan hanya diam memikirkan jawaban apa yang akan diberikan pada Sahila. Dalam hati kecilnya terselip agar Sahila tak melanjutkan kuliahnya. Tapi di sisi lain takut Sahila tersinggung akan keputusannya. Revan hanya takut kejadian yang dulu terulang lagi. Wanita berkarir pasti akan terbiasa hidup di luar, dan akan terbiasa berjalan dengan laki-laki manapun. Meskipun Sahila tidak mungkin seperti Kania, namun ketakutan itu tetap ada. Sayang, apa boleh aku mengatakan pendapatku, tapi kalau kamu nggak setuju nggak apa-apa. Maksud kamu, kini mereka saling berhadapan. Aku lebih suka kamu di rumah, dan hanya menungguku pulang kerja. Bukan maksud aku melarangmu untuk kuliah atau berkarir, tapi aku belum juga meneruskan. Sahila sudah tersenyum dan menatapnya. Kalau Mas nggak mengizinkanku nggak apa-apa, aku akan berhenti kuliah. Lagian aku kuliah kan karena papa yang nyuruh, tapi sekarang aku akan menuruti semua apa kata kamu. Jika ini yang terbaik menurut Mas, nggak apa-apa, aku ikut saja. Sekarang aku adalah laki-laki yang paling beruntung di dunia ini, memiliki istri sepertimu. Jangan pernah pergi, aku tidak akan sanggup jika harus kehilangan dirimu untuk yang kedua kali. Terima kasih atas pengertianmu, sambil mencium kening Sahila. Akhirnya seharian penuh kedua insan ini menghabiskan waktunya hanya di kamar. Meski begitu, Sahila tetap terhibur dengan cerita-cerita konyol Revan. Tak ada lagi jarak dan ruang yang memisahkan keduanya, saling mengalah dan saling menghargai. Itulah yang diinginkan Revan dalam pernikahan, wanita yang bisa menurut apapun perintahnya, dan selalu berada di sampingnya saat dirinya membutuhkan. Di saat dirinya lelah dengan pekerjaan, ada tempat untuk bersandar, dan saling berbagi. Sedangkan Sahila hanya butuh orang yang benar-benar menerima dirinya apa adanya. Meskipun masa lalunya sangat kelam dengan Revan, namun dengan berjalannya waktu, Sahila berharap akan berubah manis, seperti apa yang diharapkannya, dan itu mulai dirasakannya. Bulan madu yang diharapkan Revan pun berjalan mulus selama 2 hari ini. Meskipun Sahila tidak mau jalan-jalan, justru itulah yang semakin mendekatkan di antara keduanya. Saling bertukar pikiran dan saling memberikan pendapat tentang rumah tangga yang akan dijalaninya. Di dalam kamar yang luas, mereka hanya berdua dan saling bermesraan, dan ini adalah masa pacaran halal bagi mereka. Sayang, besok kamu mau jalan kemana? Tanya Revan sambil mengelus rambut Sahila yang kini tidur di pangkuannya. Laut, jawab Sahila singkat. Tak inginkah kamu melihat wisata yang lain selain laut? Tanya Revan memastikan, berharap Sahila menjawabnya dengan yang lain. Tengah malam jam sudah menunjukkan pukul 0 waktu setempat. Setelah Revan dengan Sahila menikmati indahnya sebagai pasangan suami istri, Revan mulai berjaga. Matanya sudah tak bisa terpejam, hanya jam dinding yang selalu diliriknya. Melihat wajah Sahila yang teduh membuat dirinya semakin bahagia. Entah dilihat dari mana kebahagiaan itu, yang pasti saat ini tidak boleh hilang begitu saja. Benar saja, Revan berjaga sampai pagi. Dilihat dari jendela kamar, langit sudah mulai cerah. Saat itu juga Revan langsung membangunkan Sahila, namun yang dibangunkan hanya menggeliat dengan mata. Masih terpejam. Sayang, kalau kamu nggak mau bangun baiklah, Mas nggak mau mengajakmu ke laut, ucapnya di telinga Sahila, yang membuat sang empu langsung membuka matanya lebar-lebar. Sahila melihat jam dinding dan terkejut. Mas, memangnya sepagi ini kita ke lautnya, apa ini nggak terlalu pagi? Revan menggeleng. Sekarang cepatlah ke kamar mandi, Mas tunggu. Setelah keduanya membersihkan diri masing-masing, langsung saja mereka berjalan menuju laut. Apa yang bisa kita lihat di laut sepagi ini? Tanyanya bodoh. Tunggulah sebentar, kalau kemarin kita melihat sunset, sekarang kita akan menikmati sunrise di sini, ujarnya. Tapi kenapa sepagi ini aku sudah lapar ya? Perasaan tadi malam aku banyak deh makannya, kata Sahila membuat Revan tersenyum kecil. Itu karena tadi malam aku sudah kuras tenagamu, jadi nggak heran kalau sekarang kamu lapar, jawab Revan santai. Sedangkan Sahila hanya manggut-manggut saja. Benar saja, setelah menunggu beberapa saat, kini matahari itu mulai muncul, dan inilah yang ditunggu-tunggu Revan. Menikmati indahnya pagi bersama Sahila,
Tak berselang lama, mereka menikmati sarapannya di pinggir pantai. Kali ini Sahila sudah tak protes, karena makanan yang dipesan Revan semua kesukaannya. Mas nggak makan, ucap Sahila saat melihat Revan hanya bengong memandangnya. Kalau nggak makan, Mas nggak kuat untuk berperang di atas ranjang denganmu, ucapnya pelan, namun tetap saja, sebagai wanita Sahila sedikit malu. Sahila hanya diam tak menanggapi ucapan suaminya itu. Setelah beberapa saat, mereka hanya diam di tempat, matahari mulai tinggi dan hari mulai panas, namun pandangan Sahila masih saja mengarah ke arah laut biru. Aku lihat kamu sangat suka dengan laut, kenapa? Apa indahnya, itu cuma air. Mas, kamu tahu, ini kedua kalinya aku ke laut, dulu sebelum ayah meninggal beliau pernah mengajakku ke laut, namun saat aku belum puas ayah mengajakku pulang, kata ayah akan mengajakku lagi, tapi sebelum ayah mengajakku, ayah sakit dan meninggal, dan saat itu di kepalaku terngiang-ngiang air laut, dalam hatiku cuma bertanya-tanya kapan aku bisa ke laut, dan sekarang kamulah yang menggantikan ayah, mengajakku melihat pemandangan laut yang seindah ini. Oke, selama kamu belum puas, aku tidak akan mengajakmu pulang. Aku akan selalu menemani kamu di sini, ucapnya sambil merangkul pundak kecil Sahila. Mas, aku ingin naik jet ski, pinta Sahila. Tak butuh waktu lama Revan menyiapkan apa yang diinginkan Sahila. Setelah mereka ganti baju, kini mereka bersiap. Sahila duduk di belakang memeluk perut Revan dengan begitu erat. Apa kamu siap? Tanya Revan dengan mengeratkan tangan Sahila. Sahila hanya menjawabnya dengan anggukan. Meskipun matanya terpejam namun Sahila sangat menikmati, apalagi bersama orang yang dicintainya. Setelah selesai, Sahila bernafas dengan lega. Apa kamu puas? Revan memastikan. Sangat, sangat puas, apalagi aku naiknya sama kamu, dan ini adalah hari yang begitu indah, terima kasih, sambil menghela nafas. Kamu sudah basah, kita balik, aku takut nanti kamu masuk angin. Sahila menangguk, dan kini mereka berjalan menuju hotel. Sama dengan Sahila, Cindy pun kangen dengan kepolosannya. Setelah Sahila menikah, Cindy pun pulang pergi ke kampus hanya dengan Randy. Untuk mengusir kejenuhan, Cindy memilih untuk jalan-jalan, kali ini tujuannya adalah mall, sama seperti sebelum bertemu dengan Sahila, Cindy hanya berbelanja. Maaf tante, aku nggak sengaja, ucap Cindy saat menarik baju yang sudah dipegang seseorang paruh baya, namun masih terlihat cantik. Nggak apa-apa kalau kamu suka ambillah, lagian tante cuma mau lihat aja, ucapnya. Oh, iya, nama kamu siapa? Ucap seseorang yang kini berada di depan Cindy. Cindy tante, ucap Cindy pelan, sambil mencium punggung tangan ibu-ibu paruh baya itu. Nama yang cantik, nama Tante Sonia, kamu mau nggak temani tante untuk makan? Soalnya anak tante lama banget nih, ucap Bu Sonia sambil melihat jam yang melingkar di tangannya. Cindy mengangguk dan mengikuti Bu Sonia masuk ke restoran. Cindy mengikuti semua apa yang dipilih Bu Sonia. Aduh mama, kalau kirim pesan yang jelas dong, aku kan bingung, mall di kota ini tuh banyak, lagian ngapain sih mama ganggu? Aku kan lagi kerja, ucap pria tampan dengan nafas ngos-ngosan. Alasan saja, lagian kamu nggak kerja juga nggak apa-apa, itu perusahaan papa. Duduk, Mama Sonia dengan tegas. Hah, Kak Iwan manggil mama, berarti tante ini mamanya Kak Iwan, batin Cindy. Sin, kenalin ini anak tante namanya Iwan, namun Iwan masih saja setia dengan ponselnya dan tak melihat Cindy. Cindy pura-pura tak kenal dan menjulurkan tangannya. Kamu, Iwan kaget sambil melihat ke arah mamanya. Kalian sudah kenal, ucap Mama Sonia. Iwan mengangguk, begitupun dengan Cindy. Wah, kebetulan dong, tadinya Mama sempat berpikir mau menjodohkan kalian. Kamu belum punya pacar kan? Tanya Mama Sonia sambil mengarah Cindy. Cindy menggeleng dengan pelan. Ma, kenapa pakai jodoh-jodohan segala sih? Aku kan belum juga meneruskan, Mama Sonia sudah menatapnya dengan tatapan tajam. Sekarang Mama mau pergi, nanti kamu antar Cindy pulang, ucapnya sambil memegang tangan Iwan. Setelah kepergian Mama Sonia, Iwan merasa tidak enak karena ucapan mamanya pun langsung minta maaf. Maafin Mama ya, orangnya memang kayak gitu,
kamu nggak usah dengarkan, dan jangan difikirkan, ucap Iwan sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nggak apa-apa kok kak, kita jalanin aja, yang penting Tante Sonia senang, ucapnya santai. By the way, kamu sendiri di sini? Tanya Iwan. Cindy mengangguk, biasanya setiap aku keluar pasti dengan Sahila, tapi setelah menikah nggak mungkin kan aku ngajak dia. Iwan hanya manggut-manggut mendengar cerita Cindy. Akhirnya Cindy dan Iwan jalan bersama atas kemauan Mama Sonia, sampai mereka berpisah di depan restoran, karena Cindy membawa mobil sendiri. Ternyata Cindy asyik juga, baik lagi, apa aku harus mendengar apa kata Mama, tapi apa ini nggak terlalu cepat, ah udahlah biarin saja, jalanin aja dulu, gumamnya, masih berdiri di depan restoran melihat mobil Cindy berlalu.